dengan UMKM di daerah Kota Depok, khususnya di wilayah Margonda. Halo, perkenalkan nama aku Pujita Priani. Halo, perkenalkan nama aku Bintang Mutiara Kasna. Halo, perkenalkan nama aku Salsabila Putri Khairia. Aku Zihan Putriandi. Perkenalkan saya Farisa. Perkenalkan saya Kusmayanti. Nama saya Mas Siva. Halo, perkenalkan nama saya Aldi. Halo, nama saya Zaira Rahadia. Halo guys, perkenalkan nama aku Gladys Febiza Kianher. Selamat siang Bang. Sebelumnya saya mau terima kasih karena udah bersedia diwawancara sama kita. Dan di sini saya mau tanya-tanya nih Bang, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang pertama, mungkin boleh diperkenalkan nama abangnya. Abangnya siapa dan usaha di mana alamat usahanya, latar belakang sedikit, cerita sedikit tentang usahanya. Oke, tentunya. Nama saya Sandi Hakim. Saya salah satu pemilik usaha mie ayam yang Gajah Mungkur di Jalan Kober, Margonda, Depok. Ini Jalan Kober, Margonda, Depok. Latar belakang usahanya kenapa abang bisa diriin usaha ini, gimana sih cerita awalnya? Kalau cerita awalnya sih, ini resep dari mertua ya, orang tua dari istri saya. Nah, orang tua istri saya juga kan punya di bawah di cabang satu, jadi saya kelola Oh, ini cabang keduanya ya? cabang kedua. Cabang pertamanya ada di Jalan Pinakit, lapangan di Jalan Mahali, Margonda juga. Gimana, jelasin gimana proses pemilihan menu sama nentuin harga jualnya? Kalau untuk menu kita semuanya itu mie ayam hampir sama semua ya. Paling kita yang membedakan itu dari kualitas bahan baku. Seperti misalkan kayak kualitas cincangan ayam kita juga cukup lumayan besar gitu, agak membedakan dari mie ayam lainnya. Sama kualitas mie juga kan kita setiap hari itu nggak pernah kita stok gitu. Kita selalu datang dari supplier. Jadi mie setiap harinya itu fresh, menjaga kualitas ke pembeli dari pelanggan. Kalau untuk nentuin harga jualnya itu Kita nentuin harga jual itu karena melihat dari sekitar tempat area kita berjualan. Karena area berjualan kita kan mayoritas mahasiswa di sini gitu. Supaya mahasiswa dan juga masyarakat yang ada di sekitaran warung bisa menikmati gitu. Jadi dari semua kalangan kita untuk harga mudah-mudahan sih insya Allah semuanya bisa beli. bisa diceritakan nggak jam operasionalnya dari buka sampai tutupnya? Kalau jam operasional kita buka dari start jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Cuman kita untuk persiapannya itu kita menentukan waktu 2 jam. Sekitar kita jam 5 pagi itu udah preparean gitu. Seperti menyiapkan tempat duduk dan bahan-bahan baku yang akan dijual nanti pagi. Karena kan di pagi hari itu banyak orang yang membungkus untuk sarapan gitu. Jadi kita buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk tutupnya itu udah pasti jam 8 malam atau sehabisnya aja? Sebisa jam 8 malam udah pasti kita tutup gitu. Habis nggak habis karena kalau sudah karena besok paginya kita harus bangun pagi lagi gitu. Kalau keunikan sih semua mie ayam hampir semua sama ya, cuman kita membedakan itu dari segi bumbu. Karena segi bumbu dan juga kualitas mie gitu. Kalau misalkan kita kan masuknya mie ayam Gajah Mungkur, ya, mie ayam Gajah Mungkur itu kan kecil-kecil. Yang mayoritas masyarakat itu suka dengan mie ayam yang kota. Mie ayam kota itu kan kecil-kecil gitu. Beda dengan mie ayam yang lainnya gitu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga usaha ini mencapai titik balik modal? Kalau untuk titik balik modal mungkin sekitar 5 bulan sampai 1 tahun untuk kita kembalikan balik modal karena usaha modal mie ayam itu cukup besar ya, pendanaannya gitu. Nah, bagaimana proses perekrutan dan pelatihan karyawan di usaha ini? Kalau rekrutasi sih paling kita utamakan mereka berasal dari mana dan
dari info dari mana dan dari siapa. Apakah kan kalau misalkan usaha seperti ini kan kita waktunya itu cukup mengunci karena lumayan cukup lama gitu, kita buka awal dari pagi sampai malam gitu. Tapi kalau misalkan mereka sanggup untuk bekerja di sini, ya it's okay. Bagaimana cara abang mengatasi keluhan pelanggan? Ya paling terutama sih kita paling utama kita mengucapkan permintaan maaf dulu kalau misalkan ada kesalahan dari pengantaran menu atau pembuatan makanan atau minumannya gitu, karena kan secepat mungkin langsung kita ganti karena pure itu kesalahan dari kami gitu. Bagaimana caranya kita minta maaf lalu kita ganti menunya gitu, dari segi minuman ataupun. Tantangan apa yang paling sering ditemui dalam menjalankan usaha ini, Bang? Kalau tantangan sih kita kalau misalkan rame gitu, misalkan dari masyarakat atau seperti macamnya ibu-ibu senam gitu kan, dia terlalu banyak ya gitu, terus mesennya juga kan macam-macam gitu ya, mungkin paling kita lebih fokus sih ke menu yang sama mereka ingin pesan gitu, karena kalau ibu-ibu rata-rata kan kalau pesan itu kan agak sedikit banyak gitu, paling tantangannya sedikit kalau misalkan rame sama terlalu banyak pesan. Gimana rencana pengembangan inovasi yang direncanakan ke depannya? Kalau untuk pengembangan inovasi sama aja dengan pengembangan cabang ya. Mungkin pengembangan cabang itu akan dilakukan secepat mungkin. Yang berdekatan dengan tahun ini atau tahun depan itu di bulan Januari di Jalan Cengkeh, insya Allah itu untuk cabang ketiganya dari mie ayam Gajah Mungkur, mie ayam Yamin Gajah Mungkur Jalan Margonda Powir itu. Semoga kita semakin banyak cabang gitu agar semua masyarakat di Kota Depok bisa merasakan rasa dari mie ayam Yamin Gajah Mungkur ini. Terima kasih ya, Bang, udah Ya. meluangkan waktunya untuk Ya, kita wawancara. ya sama-sama, kita juga terima kasih udah mampir ke mie ayam Yamin Gajah Mungkur Jalan Powir. Semoga kalian ujiannya sama tugas-tugasnya lancar. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.